Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pembayaran tunjangan hari raya atau THR ini menjadi hak yang sangat dinantikan oleh seluruh pekerja di Indonesia, termasuk juga di Provinsi Kalimantan Timur. Dan pemerintah pun telah mengatur kewajiban perusahaan untuk membayar THR tepat waktu agar para pekerja ini bisa memenuhi kebutuhannya selama Lebaran. Namun apakah implementasi ataupun kebijakan pemberian THR ini sudah sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah atau malah kebijakan ini terdapat celah ataupun catatan begitu untuk pemberian THR yang tidak sesuai oleh para pekerja. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini terkait dengan implementasi kebijakan THR bagi pekerja Kalimantan Timur. Bersama saya Elma Pratiwi, saya akan memperkenalkan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama adalah Pak Aris Munandar selaku Kabid Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Aris. Sore, Assalamualaikum Mbak Irma. Waalaikumsalam. Dan selain Pak Aris, di studio juga telah hadir Ibu Aulia Vivi Yulianingrum, Kepala Biro Sumber Daya Insani dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, atau juga selaku pengamat kebijakan publik. Selamat sore Ibu Vivi. Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa, selain dua narasumber yang telah hadir di studio, saya juga akan menyapa satu narasumber yang telah bergabung melalui virtual, yakni Pak Etaroh Francisco selaku Ketua Korwil KSBSI Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Etaroh. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah diundang. Artinya ada sinergi yang bagus yang mau kita bangun untuk kesejahteraan terkhusus masyarakat yang ada di Kalimantan Timur yang terkait dengan THR. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Etaroh dan juga kedua narasumber dan juga pemirsa. Kita akan berbincang lebih jauh, namun saya akan memberi informasi terlebih dahulu. Terdapat nomor interaktif yang bisa Anda ikuti untuk dialog pada hari ini di nomor 0811 4900 0046. Dan kita akan berbincang lebih lanjut, namun kita akan hadirkan terlebih dahulu prolog berikut ini. Pembayaran tunjangan hari raya atau THR menjadi salah satu hal yang dinantikan oleh para pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan Idul Fitri. Bagi pekerja, buruh maupun karyawan, THR bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi merupakan hak yang telah diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan. Pembayaran THR oleh perusahaan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi agar para pekerja dapat mempersiapkan kebutuhan jelang Lebaran. Pemerintah pun menegaskan bahwa pembayaran harus dilakukan secara penuh, tepat waktu, dan paling lambat di hari ke-7 sebelum Lebaran. Di tingkat daerah, termasuk di Kalimantan Timur, pemerintah provinsi melalui instansi terkait turut menyiapkan mekanisme pengawasan melalui pembukaan pos satuan tugas atau posko Satgas Ketenagakerjaan sebagai layanan konsultasi dan pengaduan terkait pembagian THR di tahun ini. Namun, penyaluran THR keagamaan tidak luput dari berbagai tantangan, seperti munculnya persoalan terkait potongan pajak THR hingga dinamika kebijakan internal perusahaan dalam mekanisme pembagiannya. Selain itu, pemerintah juga perlu memetakan kelompok pekerja yang tergolong rentan dalam beberapa kasus kerap tidak menerima THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Padahal, penyaluran THR yang tepat waktu dan sesuai aturan menjadi bagian penting dalam memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, sekaligus menjaga hubungan industrial yang sehat. Lantas, strategi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan pembayaran THR keagamaan bagi para pekerja dan buruh dilaksanakan tepat waktu dan menjamin hak pekerja dan buruh? Saksikan pembahasan selengkapnya di Dialog Publika. Implementasi kebijakan THR bagi pekerja di Kalimantan Timur. Sekali lagi saya juga mengundang pemirsa untuk ikut bergabung di 0811 4900 0046. Dan langsung saja saya ingin berbincang yang pertama kepada Pak Aris begitu. Untuk di segmen awal ini mungkin kita bisa menyampaikan terlebih dahulu sebetulnya bagaimana regulasi dari THR ini diberikan untuk para pekerja. Apakah setiap kabupaten kota ini berbeda dan juga
indikatornya apa saja yang harus diperhatikan oleh para pekerja ketika mendapatkan atau menuntut THR yang ada di perusahaannya seperti itu? Ya, terima kasih. Baik, terkait tunjangan hari raya keagamaan yang tiap tahun kita berikan, perusahaan berikan khususnya untuk perusahaan, tidak ada regulasi yang berubah, yaitu tetap mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, kemudian peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 terkait dengan THR keagamaan di perusahaan. Untuk kriteria maupun syarat-syarat yang berhak menerima tunjangan hari raya keagamaan ini adalah yang pertama, pekerja yang memiliki hubungan kerja, baik itu PKWT atau yang kita kenal dengan pekerja kontrak maupun PKWTT atau pekerja tetap. Nah, kemudian pekerja tersebut memiliki hubungan kerja atau bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus. Kemudian terkait dengan besaran THR masih seperti sebelum-sebelumnya sesuai regulasi adalah yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun atau 12 bulan ke atas itu minimal 1 bulan upah ya, 1 bulan upah. Kemudian apabila di bawah 12 bulan, misalkan 3 bulan atau 4 bulan bekerja, tentunya dibayar secara proporsional. Artinya kita bisa hitung 4/12 dikalikan 1 bulan upah, itulah yang mereka terima. Nah, untuk regulasi tidak ada perubahan sama sekali, tetap mengacu ke PP 36 dan Permenaker nomor 6. Cuma ada 2 tahun ini ada berbeda dari tahun sebelumnya adalah himbauan kepada dari pemerintah kepada perusahaan-perusahaan ataupun layanan angkutan yang berbasis aplikasi kayak Gojek online, kemudian kurir online itu dihimbau untuk memberikan bonus hari raya. Artinya namanya bonus hari raya yang tahun lalu besarannya 20% dari pendapatan rata-rata dalam 12 bulan. Nah, tahun ini besarannya 25% dari rata-rata pendapatan pengemudi atau kurir online selama 12 bulan berturut-turut. Mungkin itu untuk regulasi ataupun ketentuan. Baik, ini menarik sekali begitu pemirsa. Tadi Pak Aris juga menyampaikan bahwa salah satu syarat utama untuk mendapatkan THR adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja, baik itu kontrak ataupun juga pekerja pegawai tetap begitu. Nah, saya ingin konfirmasi begitu ke Pak Etaro. Sebetulnya untuk saat ini bagaimana Bapak melihat? Apakah memang regulasi yang sudah disampaikan tadi terdapat beberapa syarat itu sudah dipenuhi begitu, ataukah ini hanya berlaku untuk beberapa pekerja, misalnya saja pekerja tetap dan kontrak, atau bagaimana dengan pekerja harian? Apakah ada laporan atau seperti apa? Silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu Moderator dan Pak Aris, ini luar biasa sekali penjelasan Pak Aris tadi, mulai dari BHR-nya dibahas, baru kemudian THR-nya, memang itu sudah ada regulasinya. Sampai saat ini terkhusus kami buruh-buruh di Kalimantan Timur yang anggotanya SBSI, yang sudah SBSI-nya kuat dan juga sudah bermitra bagus dengan perusahaan, hingga hari ini beberapa perusahaan sudah membayarkan THR-nya. Saya contohkan salah satunya adalah di SN. Ini adalah perkebunan sawit, yang sawitnya yang kami anggap adalah perusahaan TBK juga, bermitra bagus dengan SBSI, tidak ada yang namanya tidak pembayaran THR. Jadi semuanya dibayarkan sesuai regulasi undang-undang, tidak ada juga status PHL-nya. Jadi ini perbaikan yang sangat bagus buat kita sebetulnya di Kalimantan Timur semenjak sudah adanya serikat. Saya masih mengingat dulu di tahun-tahun 2018 ke bawah itu masih ada BHL dan lain sebagainya, itu menjadi dampak buruk bagi buruh. Mereka sendiri tidak tahu apa yang dimaksud dengan THR, hanya dikasih semacam semacam bingkisan. Tetapi hari ini dengan besarnya serikat dan juga di Snaker dengan cepat bergerak juga, ada call center, media dan lain sebagainya, ini sudah menjadi lebih baik. Tetapi ke depannya saya mau bilang begini, kami ada salah satu contoh di Kalimantan Timur ini, saya tidak perlu sebutkan PT-nya ini. Beliau itu memberikan THR dan juga yang disebut dengan uang daging. Kira-kira begitu, ada 2 kilo daging, tergantung yang kita buat perjanjian bersamanya atau PKB-nya atau peraturan perusahaannya begitu. Jadi ke depannya saya berharap juga kepada yang namanya
stakeholder kita, pemerintah, terkhusus Pak Gubernur kita, saya mohon juga ke depannya diperhatikan juga beberapa perusahaan yang keuntungannya sangat besar. Jadi melalui SK Gubernur diberikan bahwa setiap THR itu kalau boleh 2 kali upah bagi perusahaan yang bonafidnya tinggi, karena kita paham betul di Kalimantan Timur ini banyak palm oil dan gas, dan itu harus diberikan supaya ada kesenangan bagi buruhnya, ada kesejahteraan, dan ada pemerataan. Saya kira begitu, Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Etaro. Silakan Pak Aris ditanggapi terlebih dahulu. Tadi ada permintaan, apakah bisa begitu untuk 2 kali upah THR? Dan juga mungkin satu pertanyaan juga, itu artinya tadi disampaikan dari 2018 ini sudah ada perubahan sampai sekarang. Artinya pekerja yang ada di titik-titik rawan yang biasanya mengalami pelanggaran THR ini sudah mulai membaik atau seperti apa? Silakan Pak Aris. Ya, terkait tadi disampaikan boleh enggak yang perusahaan keuntungannya besar, nah itu sangat boleh. Artinya makanya ya Pak Etara sudah tahu sendiri punya serikat buruh, serikat pekerja di perusahaan itu, mereka diarahkan untuk membuat perjanjian kerja bersama. Nah, kaitan dengan poin-poin kaitan besaran THR itu ya bisa diatur di situ, sangat tapi yang di regulasi itu adalah minimal, dan juga ada arahan dari pemerintah, perusahaan yang telah memberikan tunjangan hari raya melebihi dari ketentuan yang berlaku ini tidak boleh lagi menurunkannya, artinya harus membayar sesuai dengan yang diatur di peraturan perusahaan maupun di perjanjian kerja bersama. Jadi terus menerus akan sama nominalnya begitu? Iya, artinya semua itu diatur, makanya perjanjian kerja bersama atau perumusan itu adalah kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Nah, disitulah yang bersepakat. Perusahaan merasa keuntungannya besar, oh kami sanggup ini untuk membayar THR 2 kali upah. Nah, itu sangat bagus sekali itu. Artinya itu sudah disepakati di perjanjian kerja bersama, itu boleh saja. Kemudian tadi yang kaitan dengan pekerja rawan yang... Oh ya, artinya semakin tahun tentunya semakin bagus, artinya sosialisasi kami pun, kemudian juga kami juga untuk menindaklanjuti apapun mengatasi keluhan, aduan, artinya kami juga dibentuk di provinsi maupun di kabupaten kota, dibentuk posko Satgas Ketenagakerjaan untuk layanan konsultasi maupun penegakan hukum pemberian THR keagamaan. Nah, itu sudah berdiri di Disnaker baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi secara data memang dari tahun ke tahun sudah baik, dan bahkan yang tahun lalu memang kita di Provinsi Kalimantan Timur melalui pengawas kami itu terdapat aduan sekitar 35 aduan, dan semua sudah ditindaklanjuti dan semua telah mendapat pembayaran untuk THR-nya. Oke, baik. Ya. Sebelum kita lebih lanjut begitu pemirsa membahas seputar posko pengaduan tadi Satgas, saya ingin ke Ibu Vivi terlebih dahulu. Ibu Vivi melihat regulasi yang ada saat ini, kebijakan yang sudah diberikan, apakah ini cukup kuat untuk melindungi hak-hak para pekerja? Salah satunya adalah hak mendapatkan bayaran atau THR ini begitu untuk setiap tahunnya. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Berbicara tentang puas dan tidak puas, nah tentunya ini juga tidak bisa mengakomodir semua ya, karena sebenarnya regulasi itu dibuat adalah untuk mengatur ketertiban, kemudian regulasi dibuat juga untuk memberikan kepastian hukum. Nah, ketika memang regulasi itu dinilai ada ketidakpuasan, nah ini ada peran pemerintah di sini untuk bagaimana mengakomodir aduan-aduan yang terkait tentang tunjangan hari raya tersebut. Nah, ini menjadi sesuatu mungkin yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa sebenarnya ada 3 fungsi kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Yang pertama yaitu kebijakan regulasi, kemudian yang kedua adalah kebijakan dalam bentuk pengawasan, kemudian yang pertama sebelum regulasi dan pengawasan itu adalah kebijakan manajerial atau perencanaan. Nah, tentunya dalam sebuah regulasi itu ada beberapa ketentuan dan teknis tersendiri dalam mengkonsepkan atau membuat sebuah peraturan perundang-undangan. Baik itu dalam ranah peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan pelaksana di bawahnya, peraturan daerah, bahkan peraturan kementerian, karena berbeda antara sebuah kebijakan, kemudian keputusan,
dan itu SOP. Nah, ini kan berbeda lagi. Jadi ketentuan yang ada pada ranah pemerintah dengan yang ada pada ranah perusahaan, kalau perusahaan lebih sifatnya keperdataan kalau dilihat dari hukum ya. Kemudian kalau pemerintah memang sifatnya adalah pengayoman, kemudian membuat aturan sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Sebenarnya kuncinya sih seperti itu. Sedangkan aturan-aturan yang ada tentunya di sini ada beberapa titik kelemahan. Kenapa regulasi itu senantiasa berubah? Bahkan peraturan Kementerian Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2016 pun yang terkait tentang THR keagamaan. Nah, ini pun sebenarnya sudah mengakomodir kajian sosiologis yang ada di masyarakat. Karena memang bahwa tenaga kerja atau buruh, nah itu rata-rata mendapatkan ketidakadilan dalam penerimaan THR. Nah, oleh karena itu mungkin ada semacam klausul tertulis bahwa memang tidak boleh perusahaan itu misalkan ada ketentuan buruh itu 1 bulan sudah diberikan THR secara proporsional. Artinya semuanya harus diakomodir sebenarnya. Jadi niat dari pemerintah melalui regulasi yang dibuat itu sudah sangat baik. Tetapi implementasinya lagi-lagi fungsi pemerintah itu adalah fungsi pengawasan tadi, fungsi manajerial dan fungsi perencanaan. Ketika salah satu fungsi ini tidak berjalan semestinya, nah tentunya kan juga akan jomplang kan seperti itu ya. Ketika fungsi pengawasan terhadap pemberian THR ke perusahaan itu tidak dilaksanakan semaksimal mungkin, ya artinya sanksi hukum bisa diberikan. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Etaroh. Pak Etaroh, tadi Ibu Vivi menyampaikan ada 3 fungsi kebijakan begitu, dari regulasi, pengawasan, dan juga perencanaan atau manajerial. Yang mana kira-kira Pak ini yang menjadi titik lemah begitu untuk mendapatkan hak bagi para pekerja? Sejauh ini yang Bapak terima seperti itu. Oke, pernyataan Ibu kita tadi sangat baik sekali. Saya mau sampaikan begini. Yang pertama, pengawasan ketenagakerjaan itu sudah berjalan ke yang lebih baik, itu yang pertama. Karena dari sisi edukasi kita dari buruh pun stakeholder sudah mulai berjalan, baik dari government, pemerintah, baik dari serikat, baik dari Apindo. Karena saat ini juga semua stakeholder itu baik dari pengusaha sudah melalui Apindo itu mereka mewajibkan juga. Dan kita bahas juga undang-undangnya, kalau dibilang jasa ya sudah ada, apabila dia tidak membayarkan ada dendanya dan lain sebagainya, sudah terang di undang-undangnya. Yang penting kita ketahui sekarang adalah THR itu bagi kami SBSI berbicara jangan lagi dipajaki. Itu sebetulnya yang mau kami sampaikan, baik dari Papua sampai ke Sumatera. Karena SBSI ini adalah Serikat Buruh Nasional yang dipimpin oleh Pak Johannes Darto Papahan, yang adalah putra dari almarhum Profesor Dr. Mukhtar Pakpahan. Beliau menyampaikan setidaknya THR ini harus ke depannya, dan begitu juga dengan partai buruh yang adalah Bang Saiful Iqbal, janganlah diberikan lagi beban kepada buruh ini THR. Dia cuma 1 kali setahun kok, itu permintaan kami. Kalaulah permintaan kami misalnya tidak bisa dikomodir oleh government atau pemerintah, sebaiknya dinaikkan lagi, tidak 1 bulan upah atau 1,5 kali bulan upah, tergantung pada pendapatan pada perusahaan. Karena negara hadir untuk kesejahteraan buruhnya. Bagaimana hukum itu menjadi penegak bagi mereka yang terjolimi atau merasa rendah, atau masyarakat kecil menengah ke bawah, itu rasanya yang mau kami sampaikan. Terima kasih. Jadi sebenarnya untuk para buruh begitu atau yang di bawah naungan KSBSI ini, apakah paling banyak laporannya tidak menerima THR atau tidak sesuaikah atau seperti apa, Pak Etaroh? Baik, terima kasih. Sebetulnya SBSI sudah membuka posko mulai dari DPP tingkat pusat sampai ke daerah tingkat kabupaten dan provinsi, itu sudah disebarkan melalui surat dan call center-nya juga. Sampai saat ini karena SBSI bermitra baik, saya harus berbicara appreciate ya, beberapa perusahaan yang mitra SBSI belum ada yang tidak membayarkan sampai saat ini. Dan terakhir membayarkan saya rasa besok tanggal 14, dan mereka perusahaan ini kami sangat appreciate bagaimana sudah ada misalnya PKB-nya, ada PP-nya yang menunjang, dan juga ada Deks Ketenagakerjaan dari Polri karena ada kesepakatan Deks Ketenagakerja dari Polri, dan juga dengan pengawas tingkat provinsi baik dari Kementerian Tenagakerja, Pak Yasirli yang sangat terbuka ketika di Tripnas juga disampaikan ini. Jadi di tingkat nasional pun sudah
Saya rasa membaik, tetapi harus lebih baiknya sebetulnya penggunaan upah THR sehingga buruhnya ada kesejahteraan. Kira-kira begitu, Ibu. Baik, baik. Jadi menyimpan harapan begitu Pak ya untuk keberlangsungan ke depan begitu. Baik, kita akan berbincang lebih lanjut pemirsa, tapi setelah jeda berikut tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Dialog Publika, implementasi kebijakan THR bagi pekerja di Kalimantan Timur. Kembali saya mengajak Anda untuk bergabung di layanan telepon interaktif di 0811 4900 0046. Dan saya akan kembali berbincang dengan Pak Aris Munandar, Kabid Pembinaan Hubungan Industrial dan Jam Sostek dari Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Timur. Tadi di segmen awal kita sudah berbincang secara tipis begitu Pak ya, disinggung seputar dengan posko yang sudah dibangun dari 3 Maret begitu. Kalau melihat saat ini bagaimana mekanismenya sebetulnya dari posko ini? Apakah hanya menerima laporan saja atau seperti apa? Silakan Pak. Ya, jadi posko namanya Posko Satuan Tugas Ketenagakerjaan Layanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR Keagamaan 2026. Dan ini memang tiap tahun kita bentuk atas arahan Menteri dan Menteri Ketenagakerjaan. Dan untuk mekanismenya memang sejak bahkan 3 minggu atau 2 minggu sebelum Raya Keagamaan itu sudah dibentuk dalam rangka kita melayani konsultasi-konsultasi. Nah ini sudah dibentuk di Disnaker Kabupaten Kota maupun di provinsi. Nah untuk konsultasi-konsultasi ini biasanya banyak yang bertanya, baiknya kami juga ada memang layanan tatap muka untuk di posko langsung maupun layanan call center atau di WhatsApp untuk konsultasi. Sampai saat ini memang beberapa orang sudah, termasuk di provinsi sudah ada sekitar 10 orang yang berkonsultasi dan memang arahnya memang untuk diadukan. Artinya ini perusahaan belum membayar, kemudian saya pegawai kontrak kena PHK tanggal sekian, apakah masih berhak? Nah itu sudah kami jelaskan. Nah ini catatan untuk memang ini banyak kejadian di PHK sebelum Hari Raya Keagamaan. Nah sesuai ketentuan Permenaker 6, apabila dia diberhentikan atau di PHK 30 hari, masih dalam 30 hari sebelum, kurang dari 30 sebelum Hari Raya, mereka masih berhak mendapatkan THR. Khusus yang pegawai tetap. Tapi kalau untuk pegawai tidak tetap atau kontrak, dia di PHK, itu tidak berhak mendapatkan THR karena habis kontraknya. Karena mereka ada ketentuan kaitan dengan uang kompensasi. Nah itu tadi mekanisme. Terkait dengan aduan memang kita anggap perusahaan itu terlambat membayar sejak mungkin besok ya 14 Maret terakhir, mungkin sejak tanggal 15, kalau 14 belum juga dibayar sampai pukul 24. Nah itu sudah bisa kita masyarakat atau pekerja untuk mengadu dan akan ditindaklanjuti oleh pengawas. Mungkin itu mekanismenya. Baik, jadi aduan terbesar begitu di posko dan juga evaluasi begitu Pak ya di tahun lalu ini sebetulnya apakah berkaitan dengan tadi pekerja-pekerja yang bingung gitu, apakah saya ini dibayar atau tidak, atau malah sudah tahu ini perusahaan yang sepertinya tidak akan membayar dengan cara-cara tertentu begitu? Ya itu evaluasi kami memang beberapa memang ada yang tidak tahu mengenai dia berhak apa tidak, kemudian mengenai bahkan sebagian kecil mungkin perusahaan-perusahaan ini bahkan ada yang tidak tahu HR-nya. Makanya dianggap karena resign, mengundurkan diri, dianggap tidak berhak THR, padahal itu berhak atas THR sesuai ketentuan di Permenaker, asalkan dia dengan perjanjian hubungan kerjanya adalah pegawai tetap. Nah itu artinya konsultasi siapa yang berhak, kemudian berapa besarannya, itu kami layani konsultasi di posko itu. Terkait penegakan nanti setelah tanggal 14 baru bisa diadukan. Baik, karena memang pemirsa untuk pemberian THR ini ditentukan begitu Pak ya, artinya maksimal maksimalnya adalah 7 hari sebelum Idul Fitri begitu, Lebaran. Dan jika memang belum mendapatkan haknya itu bisa dilaporkan di posko yang sudah disediakan. Dan saya ingin kembali lagi ke Pak Etaroh. Pak Etaroh masih bersama kami Pak? Ya masih. Baik. Tadi sudah menyimak juga begitu apa yang disampaikan oleh Pak Aris terkait dengan posko yang sudah didirikan sejak 3 Maret. Kalau dari KSBSI sendiri begitu, apakah
Fungsi dari posko ini juga ikut dipantau begitu dari KSBSI dan sejauh ini bagaimana proses pengawasan yang diberikan oleh KSBSI sendiri begitu? Silakan Pak. Ya baik, saya terima kasih sekali. Artinya Pak Aris perwakilan dari pemerintah atau government hadir untuk kesejahteraan rakyatnya, tentu itu sangat kita apresiasi. Yang kedua, kalau SBSI tentu sudah ada mitra bagus dengan perusahaan dan juga buruh-buruh yang menjadi anggota SBSI sudah kami edukasi bagaimana pelaksanaan haknya, apa yang diterima, dan kapan mereka menerima. Seperti kami, kalau kami misalnya di salah satu PT ada itu yang mohon izin banyak yang agamanya adalah Kristen sesuai undang-undang, boleh di hari raya Natal, di hari raya mereka. Boleh juga nanti yang Muslim ketika mereka hari raya seperti sekarang ini Kak, mereka menerima. Jadi hal-hal seperti itu SBSI sudah jauh membahasnya karena di SBSI ini sudah ada legalnya, ada LBH-nya, ada edukasinya. Jadi mungkin yang beberapa laporan ke dinas adalah yang tidak berserikat sehingga mereka tidak paham dan tidak tahu mengacu kemana, dan itulah bagusnya negara hadir mendirikan posko dibiayai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Kira-kira begitu moderator kalau dari kami SBSI. Ya. Kalau anggota SBSI dipastikan semua pasti menerima karena sudah ada mitra yang bagus, ada edukasi hukum, dan hal-hal yang seperti itu adalah diwajibkan berdasarkan undang-undang dan itu adalah hak daripada buruh itu sendiri. Baik. Terima kasih. Dengan kata lain bahwa KSBSI ini sebetulnya memiliki peran untuk mensosialisasikan atau mengantisipasi agar laporan-laporan ini tidak terjadi begitu. Artinya ini sudah diberikan pengetahuan terlebih dahulu kepada para pekerja. Ya baik, moderator, kalau itu di SBSI ada namanya BATRA, pendidikan dasar, lalu kemudian legal training course dan lain sebagainya. Jadi kami ber-SBSI ini mulai dari perekrutan, mulai dari berbicara hak normatif, jam kerja dan lain sebagainya, sehingga ketika ada pun masalah yang harus beraksi, harus berorasi, itu adalah pilihan terakhir karena tidak ada lagi. Jadi ber-SBSI ini banyak sebetulnya edukasi yang mereka dapat, bukan hanya sekedar berkumpul, bukan hanya sekedar berserikat, tapi bagaimana terjadinya di negara maju yang disebut dengan welfare state, negara kesejahteraan. Itu sebetulnya tujuannya berserikat. Baik. Untuk pekerja atau buruh yang tidak tergabung di dalam KSBSI, apakah dari pihak Bapak juga ikut menaungi atau memberikan sosialisasi atau seperti apa? Oh baik, terima kasih. Tentu ber-SBSI ini ada cabangnya kan, satu tingkatan dari DPP pusat, lalu kemudian ke Korwil tingkat provinsi, baru kemudian DPDC di tingkat kabupaten kota. Jadi semua yang ada SBSI-nya di kabupaten kota yang sudah bermitra bagus dengan SBSI pasti mereka menerima THR. Tapi di sisi lain tidak semua juga orang mau join berserikat buruh karena itu adalah prinsip dan pilihan hidup. Kalau mereka tidak mau, ya itu menjadi urusan mereka, tetapi sebagai serikat buruh harus hadir, baik itu yang bukan anggota atau anggota. Jadi kami tetap mensosialisasi dan sampai hari ini kami rasa tidak ada laporan karena beberapa di DPC kami sudah menyampaikan juga ke perusahaan bahwa ini adalah kewajiban, dan saya merasa ketika serikat buruhnya kuat, perusahaan tidak akan mau melanggar hak buruhnya. Itulah fungsinya serikat sebetulnya, hadir untuk masyarakat dan untuk kesejahteraan. Tentu kalau buruhnya sejahtera, ekonomi juga bagus, government-nya tidak ribut di demo kan? Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Etaroh. Saya ingin ke Ibu Vivi kembali begitu. Ibu Vivi melihat posko ini sudah dibangun. Ini sebetulnya rutin begitu Bu ya. Setiap tahun pasti akan dilakukan hal yang sama. Tapi apakah memang posko ini dalam artian sangat efektif untuk menanggulangi atau mengatasi perihal masalah klasik begitu, permasalahan THR yang saat ini pun masih terjadi seperti itu. Silakan Bu Vivi. Iya, benar sekali bahwa untuk posko itu sebenarnya merupakan alat ya atau instrumen pemerintah dalam melayani pelayanan publik ke masyarakat, khususnya terkait tentang pemberian tunjangan hari raya keagamaan. Sebenarnya kalau implementasinya, kalau sudah ada regulasi, implementasinya tinggal ada atau tidak ada. Sebenarnya sih lebih kepada itu.
Nah, ketika pemerintah hadir untuk memberikan semacam pengayoman kepada masyarakat melalui posko-posko aduan, nah ini tentunya juga pemerintah berusaha untuk menjalankan tugas kenegaraan dia seperti itu. Jadi posko-posko ini memang ada dalam peraturan perundang-undangan dan itu wajib memang diberikan ya kepada masyarakat oleh pemerintah. Jadi ini merupakan layanan ya atau merupakan salah satu alat atau instrumen bagi pelayanan publik oleh pemerintah. Tetapi mungkin peraturan pelaksana di bawahnya pada tingkat daerah mungkin itu yang perlu dicermati bersama bahwa sebenarnya efektivitas dari sebuah layanan aduan itu kan juga menjadi evaluasi tersendiri baik bagi pemerintah, kemudian bagi OPD-OPD yang bertugas maupun bagi perusahaan atau mitra yang memang memanfaatkan posko-posko aduan tersebut. Artinya di instrumen pemerintah pun juga harus ada sebenarnya posko yang seperti apa nanti yang dilayani. Jangan sampai justru pemerintah itu menjadi fasilitator bahwa ketika perusahaan tidak memberikan THR ke tenaga kerja seperti itu. Jadi yang disuruh mengurus adalah pemerintahnya. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah sebenarnya nanti yang bisa diberikan baik oleh pemerintah dan masyarakat bahwa ketika memang pemerintah sudah mengakomodir aduan melalui posko tersebut, nah tentunya kan nanti ada sarana-sarana tertentu ya, sarana-sarana penyelesaian tertentu. Tapi yang menjadi subjek hukumnya sebenarnya kan adalah perusahaan dengan tenaga kerja ya, atau korporasi badan hukum dengan individu tenaga kerja. Nah, alur-alur seperti ini nah tentunya mungkin kalau kita lihat seksama, sebenarnya kalau secara aplikatifnya justru di Provinsi Kalimantan Timur termasuk aman ya, seperti itu. Jadi sengketa yang terkait tentang perusahaan tidak memberikan THR ya mungkin sedikit dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Nah, inilah peran posko. Kalau tidak ada posko ya tentunya pemerintah tidak bisa apa sih keluhan-keluhan yang dihadapi masyarakat terkait pemberian THR. Tetapi ada beberapa catatan-catatan tersendiri bahwa ya tidak hanya mendirikan posko tetapi juga melakukan beberapa misalkan mediasi ya, terus kemudian hal-hal yang bersifat penegakan hukum tadi yang itu memang sudah menjadi pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Baik, terima kasih Bu Vivi. Sebelum saya bertanya lebih lanjut ke Pak Aris terkait dengan sanksi atau penegakan hukum, masyarakat juga perlu mengetahui begitu, apakah THR ini memang diwajibkan dalam bentuk tunai ataukah bisa diganti dengan hal lain? Seperti tadi di segmen awal Pak Etaro juga sempat mengatakan begitu, pernah ada temuan atau laporan ini THR diberikan berbentuk barang begitu, jadi tidak sesuai dengan undang-undang atau seperti apa? Silakan Pak Aris. Ya. THR itu sesuai peraturan yang berlaku harus uang tunai dan rupiah. Jadi tidak boleh dalam bentuk barang atau sejenis lain. Atau uang lain tidak boleh? Tidak boleh, harus rupiah, itu sudah jelas. Nah, artinya tadi ada, silahkan aja kalau memang ada memberikan parsel atau sembako. Tapi yang kewajiban terkait uang tunai itu harus ada juga. Itu yang paling utama untuk tunjangan hari raya. Okay. Jadi tidak boleh tunjangan hari raya itu diganti dengan barang ataupun yang lainnya. Jadi itu. Baik, dan ini apakah sempat mendapatkan pengaduan perihal yang sama seperti ini? Semenjak berapa tahun terakhir sih belum ada itu pengaduan itu, kaitan itu karena kami sudah mengedukasi ataupun memberikan himbauan surat-surat edaran kami yaitu dalam bentuk uang tunai. Dan sebagian besar memang di perusahaan-perusahaan di Kalimantan Timur ini sudah patuh dan mengetahui itu. Baik. Sebelum mendapatkan kepatuhan dari para perusahaan, tentunya ini perjalanan cukup panjang juga begitu Pak. Artinya ke belakang, kalau kita melihat ke belakang, pasti ada laporan atau cukup banyak. Ada beberapa perusahaan yang juga masih menjadi PR bagi Disnaker begitu dan juga bagi para pekerja. Ini memberikan sanksi seperti apa sebetulnya? Alur dalam pemberian sanksi kepada perusahaan yang memang menunda ataupun bahkan tidak memberikan atau malah mengganti THR ini dengan barang-barang lain yang tidak sesuai dengan peraturan seperti itu. Ya tentunya sanksi sudah ada apabila dia terlambat membayar lewat dari 7 hari ada denda ya. Apabila dendanya 5% dari nilai THR tanpa mengurangi besaran THR yang diterima oleh pekerja itu sendiri. Dan denda ini diperuntukkan untuk kesejahteraan
pekerja atau buruh di perusahaan tersebut. Nah, kaitan sanksi, sebenarnya sanksi administratif ya Mbak, sampai dengan paling berat itu adalah pembekuan izin usaha. Dan selama ini memang mekanisme terkait dengan penerapan sanksi perusahaan-perusahaan yang tidak membayar maupun telat itu sudah diatur dalam pengawas tenaga kerjaan. Biasanya mereka akan melakukan pemeriksaan, misalkan ke perusahaan, mengumpulkan data-data, keluarkan nota hasil pemeriksaan, nota 1, kemudian nota 1 ada waktunya, apabila tidak dipenuhi, nota 2, dan tidak dipenuhi lagi, makanya nanti ada sanksi yang sudah diputuskan. Nah, kayaknya begitu, artinya terkait dengan sanksi apabila tidak membayar THR. Oke, baik. Jadi diawali dengan administratif, Ya. nanti kemudian Pemeriksaan ke perusahaan. dan kalau memang masih belum bisa memberikan pembinaan itu tadi, membayar, perusahaan akan dibekukan begitu izinnya. itu paling beratnya itu. Jadi administratif mulai dari teguran tertulis, kemudian pembatasan layanan dalam pengurusan administrasi sampai ke pembekuan izin usahanya. Baik. Pak Etaroh, kalau melihat selama ini begitu, mungkin kalau sekarang tadi sudah cukup baik begitu Pak ya. Tapi kalau kita melihat lagi ke belakang itu cukup ada kasus-kasus yang memang mewarnai setiap tahunnya. Nah, saat ini ketika misalnya saja begitu ada laporan ataupun juga kasus yang serupa, apa langkah yang diambil oleh KSBSI sendiri untuk menaungi ataupun melindungi hak-hak para pekerja ini? Oke, baik. Terima kasih Ibu Moderator dan juga Pak Aris. Ini luar biasa sekali penjelasan Pak Aris tadi, mulai dari pembekuan dan proses itu memang sudah menjadi regulasi undang-undang dan itu harus kita patuhi bersama. Yang pertama, saya ada kasus menarik di tahun 2025. Salah satu yang termasuk adalah anggota SBSI di waktu itu, beliau menerima THR kurang. Ternyata ada yang disebut itu kesalahan pada tanggal dia masuk. Ternyata tahunnya beda, dikira masih setengah tahun kan begitu. Proporsional. Setelah dipartit, dijelaskan dan ada bukti-bukti yang kuat juga, yaitu saudara saya Ricardus atau Bento yang ada di DPC Kutai Timur, beliau menyelesaikan salah satu PT. Itulah buktinya bahwa serikat itu sangat bermanfaat. Jadi bagi kawan-kawan, kalau kita harus pergi ke dinas kayak Pak Aris kan pengawas ke provinsi jauh betul kan begitu. Kira-kira saya juga mengajak kawan-kawan yang menonton TVR ini menjadi layanan edukasi bagi kawan-kawan bahwa berserikat itu penting. Bahwa kalau kita ada masalah, serikatlah yang duluan yang mendampingi kita. Bagaimana landasan hukumnya, lalu kemudian edukasinya, lalu kemudian bagaimana bersurat ke dinas. Tidak ujung-ujung kita langsung ribut ke kantor, gebrak meja dan lain sebagainya, tidak. Tetapi bagaimana supaya suasana kondusif, lalu kemudian perusahaan juga berjalan dengan baik. Tetapi apa boleh buatlah, kalau guru memang harus aksi ketika sedia dilakukan. SBS ini anti pada yang namanya pada aksi, anti yang namanya pada hukum. Ketika semua itu bisa dirundingkan. Makanya itulah yang disebut dalam kita berserikat itu tripartit. Ada government-nya, ada serikatnya, dan juga ada kedepannya juga. Saya terima kasih kepada Pak Aris itu yang beliau sampaikan tadi ada beberapa, tapi kalau anggota SBC saya pastikan tidak akan ke Pak Aris karena bisa dampingi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik. Jadi jika memang ini terjadi begitu adanya laporan ini ke depan, jadi dari pihak KSBSI sendiri sudah bisa mengatasi hal ini Pak ya, dari alur yang sistematis penyelesaiannya tadi? Iya, melalui bipartit lah. Kita tidak mungkin langsung ke dinas. Pak Haris itu kalau beliau menyelesaikan dari Mahakam sampai ke Kota dan lain sebagainya, pusing juga nanti beliau kan. Jadi itulah fungsinya mitra, ada serikat harus mendampingi bipartit sesuai dengan Undang-Undang 2010 dan perselisihan hubungan industrial, kira-kira begitu. Baik. Terima kasih Pak Etaroh. Saya ingin kembali ke Ibu Vivi. Ibu Vivi tadi sudah diberikan penjelasan juga kepada oleh Pak Aris, kemudian juga Pak Etaroh. Tapi kalau misalnya kita melihat lagi itu, apakah memang untuk laporan ataupun juga hal-hal seperti ini bisakah diatasi sedemikian rupa dengan yang sudah dilakukan sejauh ini begitu? Tapi nanti kita akan membahas pemirsa setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Dialog Publika.
kasih Anda masih menyaksikan Dialog Publika. Kembali pemirsa, tema kita hari ini adalah implementasi kebijakan THR bagi para pekerja di Kalimantan Timur, dan pemirsa bisa bergabung di 0811 4900 0046. Dan saya ingin ke Ibu Vivi, tadi sempat terputus begitu Bu Vivi, penjelasan dari Pak Aris dan juga dari Pak Etaro terdapat sanksi-sanksi ataupun yang bisa diberikan untuk para perusahaan yang mungkin pernah ataupun memiliki catatan seperti itu. Ini bagaimana Ibu melihat? Apakah cukup efektif sanksi itu diberikan atau ada efek-efek lain yang bisa dilakukan dari pemerintah ke perusahaan? Iya, terima kasih. Sebenarnya memang kalau berbicara tentang sanksi, sebenarnya kan undang-undang itu ketika dia sudah merumuskan ya atau membuat, itu kan didasari pada landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan yuridis. Nah, ketika memang di dalam masyarakat itu membutuhkan beberapa penegakan hukum, ya itulah yang nanti akan tertuang dalam undang-undang. Nah, sebenarnya ini untuk memberikan efek jera. Jadi sanksi itu diberikan adalah untuk memberikan efek jera. Kalau berdasarkan pada pengamatan kebijakan publik, nah untuk Provinsi Kalimantan Timur sendiri, ya mungkin tergolong bisa teratasi ya dengan klausul yang ada pada sebuah regulasi atau undang-undang atau peraturan Menteri Tenaga Kerja, itu pun juga sudah memberikan sanksi secara maksimal. Sebenarnya sanksi denda itu juga sebuah alternatif solusi bagaimana perusahaan itu harus mempertanggungjawabkan secara hukum gitu ya apabila dia tidak memberikan sebuah THR kepada perusahaan atau tenaga kerja. Di samping itu juga dengan sanksi-sanksi misalkan yang paling berat adalah pembekuan. Ketika sanksi administratif itu diberikan, memang kalau dalam hal sanksi hukum ya, dalam sebuah kebijakan publik, itu pemerintah tidak boleh semena-mena. Jadi pemerintah harus memberikan terlebih dahulu sanksi yang sifatnya administratif. Salah satunya yang pertama adalah teguran tertulis. Ketika memang ada indikasi perusahaan atau terbukti perusahaan itu tidak melakukan kewajibannya, ya otomatis ada sebuah teguran secara tertulis. Nah, kemudian teguran tertulis nanti ketika diabaikan oleh perusahaan akan meningkat kepada sanksi itu tadi, misalkan pembatasan aktivitas kegiatan usaha. Nah, ketika itu berimplikasi ya pada kegiatan usaha perusahaan, nah tentunya perusahaan kan juga tidak mau rugi. Nah, inilah sebenarnya bagaimana sih penegakan hukum itu memberikan sebuah sebuah pembatasan dan sebuah penertiban kepada perusahaan khususnya agar dia juga tidak bertindak semena-mena ke perusahaan. Nah, dalam sebuah regulasi sanksi itu ya sebenarnya sudah efektif. Tapi ketika kita berbicara tentang efektivitas ya, kalau dalam beberapa kebijakan publik sebenarnya efektivitas itu juga tergantung dari struktur hukumnya. Kan seperti itu. Nah, struktur hukum ini bisa dikatakan dari unit pemerintah ya, terus kemudian aparat penegak hukum, terus kemudian juga kolaborasi dalam bidang budaya masyarakat. Ketika budaya masyarakatnya itu tidak menerima dalam hal apapun apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya artinya salah-salah aja. Sanksi itu dianggap sanksi ringan gitu. Jadi tidak ada sanksi yang ada dalam undang-undang itu harusnya direvisi, sanksi pidana misalkan seperti itu. Memberikan efek jera begitu ya? Itu. Nah, itu kalau memang dalam hal budaya masyarakat atau pemikiran masyarakat itu tidak menerima terhadap apa yang sudah diklausulkan pada sebuah regulasi seperti itu. Tapi lagi-lagi bahwa sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada itu tadi landasan sosiologis, filosofis dan yuridis. Nah, ketika perusahaan nanti dipidana semua, ya akhirnya THR pun juga tidak bisa diberikan. Makanya efektivitas sanksi utama ya atau sanksi pertama yang diberikan kepada perusahaan ketika dia tidak menjalankan kewajibannya dalam pemberian THR itu adalah sanksi secara administratif dan denda tadi. Nah, itu yang sebenarnya cukup efektif, tinggal implementasi dan pengawasannya aja. Jadi justru kalau ditingkatkan ke pidana ini malah memberikan dampak yang panjang. Iya betul, karena unsur-unsur pidana pun juga harus terbukti gitu. Apakah yang tidak memberikan itu direkturnya gitu kan, ataukah justru memang biro-biro atau unit-unit dalam sebuah perusahaan. Nah, ini kan nanti ya lebih akan panjang lagi urusannya gitu. Tapi beberapa alternatif penyelesaian sengketa itu bisa kemudian dilakukan ya oleh tenaga kerja maupun buruh. Ya tadi alternatifnya memang yang pertama adalah melalui mediasi ya atau ADR ya, dalam ini adalah alternatif dispute resolution, di mana harus ada semacam pertemuan dulu antara perusahaan dengan tenaga kerja.
Kemudian juga aturan undang-undang juga sudah menegaskan ya bagaimana harus deal dulu. Sebenarnya pemerintah itu hanya sebagai perantara dan fasilitator saja. Baik. Terima kasih Ibu Vivi penjelasannya. Dan pemirsa juga yang saat ini sedang ramai begitu dipertanyakan oleh masyarakat terkait dengan pajak THR begitu. Mungkin juga Pak Aris sudah mendengar hal ini begitu ya. Artinya tadi dari pihak swasta dan juga pihak negeri ini sangat berbeda. Apakah ini masuk di ranahnya Disnaker atau seperti apa, Pak? Kalau pajak sepertinya bukan ranah kami yang berwenang untuk menjelaskannya, mungkin dari kantor pajak ya atau Kementerian Keuangan. Mungkin itu informasinya. Baik. Sementara untuk pajak. Baik, terima kasih Pak Aris. Saya ingin ke Pak Etaroh kembali. Pak Etaroh masih bersama kami, Pak? Iya. Baik. Pak Etaroh tadi sudah disampaikan oleh Ibu Vivi penjelasan yang sangat rinci sekali begitu terkait dengan sanksi yang diberikan, ini bagaimana efektivitasnya. Tapi apakah dari KSBSI sendiri memiliki masukan atau strategi khusus yang bisa diberikan begitu untuk masukan pemerintah juga agar ke depan perusahaan-perusahaan ini tidak ada lagi yang melanggar aturan terkait dengan pemberian THR ini? Oke, baik. Yang pertama tentu regulasi hukumnya sebetulnya sudah ada semua. Penegakan hukumnya juga saya rasa sudah mulai membaik. Di sisi lain, serikat buruh juga tidak hanya SPSI, tapi ada juga serikat yang lain. Kalau kita ingat dulu pada zaman Orde Baru yang didirikan oleh Profesor Mukhtar Popahan SPSI ini, SPSI ini berdiri bahkan tercatat pun tidak bisa, kan hanya ada satu serikat di waktu itu adalah SPSI Orde Baru di waktu itu yang dibawa oleh pemerintahan Pak Harto. Jadi hari ini dengan adanya kebebasan berserikat, siapapun bisa berserikat dan dimanapun bisa berserikat. Dan 10 orang saja dibentuk sudah bisa, kan begitu. Jadi artinya perbaikan-perbaikan itu terus terjadi ke arah yang lebih baik. Yang penting sekarang adalah bagaimana sebetulnya ada faktor internal dan juga eksternal memang. Yang pertama internal itu apakah itu memang ada kepeduliannya untuk ikut serikat buruh atau hanya ketika ada masalah datang ke serikat buruh, kan begitu. Tapi di sisi lain ketika mereka mengetahui apa itu serikat buruhnya kuat, tidak akan mungkin karena THR ini adalah hak normatif. Pasti Pak kami tahu kalau hak normatif disebutkan tidak mungkin tidak dibayar karena itu dalam undang-undang sudah menjadi kewajiban dan usaha yang sudah ada SPSI-nya saya sampaikan pasti mereka akan membayar. Tidak mungkin tidak karena SPSI ini tidak hanya berdiri di kelompok perusahaan saja, tidak, tapi sudah nasional, kita sudah masuk Tripnas dan lain sebagainya. Ya saya rasa kalau masih ada pelanggaran itu ya bagian Pak Kabit lah. Kalau SPSI saya pastikan semua anggotanya pasti membayarkan karena kita duluan kan ada mediasi. Kira-kira begitu Ibu Moderator. Baik. Tapi saya belum mendapatkan jawaban terkait dengan pandangan begitu dari KSBSI. Apakah sanksi yang sudah diterapkan begitu untuk perusahaan ini sudah cukup efektif? Atau ada masukan lain begitu strategi yang bisa diberikan pemerintah begitu Pak? Baik, tadi kan berbicara sanksi tentu kita berbicara pidana. Tidak semua tindakan itu harus dipidanakan. Saya paham persis, apalagi kita berbicara dengan KUHP baru kemudian kita berbicara teks tenaga kerja Polri. Saya bilang selalu kalau itu hak wajib yang diberikan kepada buruh, apalagi sudah ada nota 1, nota 2 dari pengawas, tidak mungkin mereka tidak bayar. Karena itu sudah kami lakukan melalui SBSI. Yang tidak mereka bayar itu mungkin perselisihan kepentingan dan lain sebagainya. Kalau sudah menjadi hak normatif itu, baik pensiun, baik itu kecelakaan kerja, baik sakit perpanjangan dan juga THR, pasti dibayarkan. Karena sampai saat ini kasus yang kami tangani di Kalimantan Timur bisa saya sampaikan, nol lah, tidak ada. Tapi ada beberapa kasus mungkin yang terdengar di luar sana, mungkin mereka tidak ikut berserikat, karena kemudian viral di media sosial lalu ada tindakan. Saya rasa begitu. Kalau dari SBSI masukannya, selama SBSI-nya kuat, di sana serikatnya kuat, perusahaan tidak mungkin melanggar. Saya rasa begitu. Baik. Dan kita sudah masuk juga segmen akhir, akan memberikan kesempatan kepada narasumber menyampaikan closing statement ataupun harapan. Saya ingin ke Pak Etaroh, silakan Pak, apa yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita hari ini, implementasi dari kebijakan THR. Baik, artinya bijak. Kalau kita mengambil kata bijak, ya harus bermanfaat kedua belah pihak, baik pengusahaannya dan juga buruhnya. Kami tidak muluk-muluk. Misalnya saya bilang tadi 2 kali ketentuan. 2 kali ketentuan itu
bisa dilakukan apabila perusahaannya bonafit yang menguntungkan besar. Artinya ketika buruhnya hidupnya lebih sejahtera atau pendapatannya ada lebih di waktu THR ini, maka bisa disampaikan berjalanlah ekonomi. Jadi kedepannya untuk tahun depan saya berharap juga nanti Tripnas mungkin di tingkat nasional akan membahas ini, karena kami di tingkat DPP juga membahas ini bagaimana kedepannya tidak hanya satu kali ketentuan. Kita bayar pajak kok semuanya dibayarin, masa buruh ini yang bekerja untuk pergerakan ekonomi rakyat ini harus dipajakin dan hanya 1 bulan, sedangkan PNS yang golongan A, golongan B, golongan lain sebagainya yang kita tidak tahu besar betul THR-nya, kan begitu, kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Etaro. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada Ibu Vivi, apa yang ingin disampaikan, Bu? Iya, baik, mungkin untuk perubahan regulasi ya, karena memang untuk perundang-undangan kita ya, khususnya yang tentang ketenaga kerjaan, nah itu mungkin belum sempurna. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Tenaga kerja yang sifatnya tenaga kerja online atau tenaga kerja yang sifatnya berbasis aplikasi, nah itu kan belum diakomodir secara utuh. Pemberian THR ataupun bonus, nah untuk tenaga kerja yang online, nah ini seperti apa? Nah tentunya harus ada peraturan pelaksana di bawahnya, mungkin di peraturan tingkat daerah kalau di provinsi, terus kemudian juga mungkin ada keputusan gubernur. Nah ini yang mengatur tentang bagaimana sih sebenarnya kesejahteraan bagi tenaga kerja berbasis online atau berbasis aplikasi ini nanti bisa sejahtera dan tidak ada diskriminasi kesejahteraan antara tenaga kerja yang lain ya, antara tenaga kerja yang berstatus PKWT maupun PKWTT dan tenaga kerja yang berbasis aplikasi. Ya. Baik. Terima kasih Ibu Vivi. Selanjutnya Pak Aris, silakan menjawab sekaligus juga memberikan tanggapan dan harapan, Pak. Ya, sudah ada regulasi dan ketentuan yang berlaku untuk THR. Jadi kami harapkan selaku pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan Timur, kami himbau, kami beritahukan kepada seluruh perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur agar membayarkan THR-nya tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga di sini menyampaikan terima kasih kepada stakeholder terkait, baik dari unsur serikat buruh, serikat pekerja, para serikat semua di Kalimantan Timur, maupun dari asosiasi pengusaha yang juga berperan aktif mengingatkan anggota-anggotanya dalam hal untuk implementasi kebijakan THR ini. Dan kita tidak lupa juga kaitannya himbauan kepada perusahaan-perusahaan layanan angkutan yang berbasis aplikasi, dihimbau untuk juga memberikan bonus hari raya keagamaan. Jadi tentunya semua ini, tunjangan hari raya maupun bonus hari keagamaan ini adalah satu upaya untuk membantu para pekerja dan keluarganya dalam menghadapi atau menyambut THR, menyambut hari raya keagamaan mereka. Mungkin itu harapannya. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber Pak Etaro Francisco, Ketua Korwil KSBSI dari Kalimantan Timur yang sudah bergabung melalui Zoom. Terima kasih sudah bergabung, Bapak. Ya, terima kasih moderator. Ya, baik. Mudah-mudahan ada kesempatan lain waktu berbincang lagi dengan Pak Munandar dan juga dari University. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Etaro. Dan juga terima kasih kepada Ibu Aulia Vivi Yulianingrum, Kepala Biro Sumber Daya Insani UMKT, sekaligus pengamat kebijakan publik. Dan terakhir Pak Aris Munandar, Kabid Pembinaan Hubungan Industrial dan Sostek Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Timur. Dan memang pemirsa, sinergi yang harus dibangun ini harus tetap terjaga dari pemerintah, dari organisasi pekerja, perusahaan, bahkan para pekerja ataupun buruh itu sendiri, dan juga akademisi untuk kebijakan yang lebih baik ke depannya. Karena memang pemberian THR ini sangat penting, tidak hanya bagi para pekerja, tapi untuk perputaran ekonomi di Kalimantan Timur. Demikian Dialog Publika pada sore hari ini. Saya Elma Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam. Sampai jumpa.